Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari Senin tanggal 18 November diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sering sekali orang mempertanyakan, apa sih sebenarnya kasih Allah di dalam hidup saya? Apa sih sebenarnya yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup saya? Tuhan memang sumber dari penyembuhan, tetapi Tuhan bukan alat untuk kesembuhan. Tuhan memiliki semua yang ada, tetapi bukan untuk keinginan kita. Karena itu kita melihat bahwa untuk memahami sebenarnya kasih Allah, Allah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus bukan sebenarnya untuk memberikan mukjizat. Allah melalui anaknya Tuhan Yesus bukan untuk menyembuhkan, tetapi kita melihat bahwa kasih Allah yang paling utama di tengah-tengah kita adalah supaya kita memperoleh kehidupan. Karena upah dari dosa ialah maut, maka seharusnya kita tidak dapat diselamatkan karena dosa kita, maka seharusnya kita tidak lagi memperoleh kehidupan. Tetapi ketika anaknya yang tunggal itu, itulah kasihnya itu menebus dosa kita, dia tidak hanya menebus dosa orang yang hidup, tetapi dia juga memberikan perdamaian kepada orang yang sudah mati. Karena itu kasih Allah di dalam kehidupan kita adalah memberikan kehidupan. Persoalannya banyak orang yang sudah diberikan kehidupan tidak memakai kehidupannya sehingga hidupnya asal hidup. Tetapi kita diingatkan kembali, ketika kasih Allah itu hadir di dalam hidup kita, yaitu diberikan kehidupan, selagi kita masih diberikan kehidupan, mari memakai hidup itu agar lebih hidup. Maka melalui proses ini kita semakin diingatkan kembali, kasih Allah itu benar-benar dia mengutus anaknya yang tunggal. Karena itu semua pelayanan, perjalanan kehidupan Tuhan kita Yesus adalah karena kasih. Bukan karena supaya memperlihatkan mukjizat, bukan supaya menyembuhkan, tetapi semua perjalanan yang Tuhan lakukan di dalam pengajaran adalah kasih. Di dalam penyembuhan didasarkan kasih, dan di dalam mukjizat itu pun karena didasarkan kasih. Marilah ketika kita adalah orang yang mengatakan mempercayai Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan datang karena kasih, maka kita pun sebagai orang Kristen, maka kita harus hidup di dalam kasih itu. Memang 3 pilar dari kekristenan, iman, pengharapan, dan kasih, tetapi yang terutama adalah kasih. Tuhan telah menunjukkan terlebih dahulu kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang dikasihi. Karena itu mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Bukan supaya orang mengasihi saya. Mengapa saya harus hidup memiliki kasih? Bukan supaya saya dikasihi orang, tetapi saya hidup di dalam kasih karena Allah terlebih dahulu mengasihi saya. Maka mari kita hidup di dalam kasih Allah, sebab anaknya yang tunggal itu telah diberikan untuk memperoleh, agar kita memperoleh kehidupan di dalam Tuhan kita Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman. Agar kami seperti anak-Mu Tuhan Yesus yang hidup di dalam kasih, agar kami juga hidup di dalam kasih itu, sehingga kami memperoleh kehidupan, sehingga kami memaknai kehidupan itu, sehingga hidup kami itu lebih berarti. Ajar kami untuk memakai kehidupan ini agar dapat menyembah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.